وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله Allahumma a'in. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kajian kita di malam hari ini kita akan membahas tentang bab adab muasyarah ma'al ikhwan. Bab adab-adab dalam bergaul dan berteman. Iya. Insyaallah ta'ala dalam bab ini masalah adab-adab atau penjelasan tentang adab-adab bagaimana kita bermuasyarah, bergaul, ya, bermuamalah bersama dengan saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Dan pembahasan ini masuk atau dimasukkan oleh para ulama dalam Kitabul Adab. Kitabul Adab itu sangat banyak dan luas, ya. Kitabul Adab itu sangat banyak dan luas, di mana pembahasan adab ini masuk dalam seluruh tatanan kehidupan seorang muslim dan muslimah, mulai dari pagi sampai sore, siang dan malam, sampai dia tidur, sampai dia bangun lagi, dia tidak bisa lepas dari yang namanya adab. Karena setiap hari kita membutuhkan adab-adab Islam. Karena itu insyaallah judul pembahasan kita ini sebenarnya adalah pembahasan adab-adab yang diajarkan dalam Islam, dalam Quran dan Sunnah. Maka di dalam adab itu ada adab ma'allah, ada adab-adab seorang muslim bersama dengan Allah. Ada adab seorang muslim bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada adab bersama orang tua, adab bersama dengan teman-teman, kawan-kawan yang selevel dengan kita. Ada adab dalam bergaul bersama anak-anak. Ada adab bergaul bersama dengan para ulama, orang yang berilmu. Ya, ada adab bergaul bersama dengan pemerintah. Ada adab di masjid. Ada adab dalam rumah tangga, ada adab makan, ada adab minum, ya, ada adab bertamu, ada adab membaca Al-Quran, ada adab-adab salam, ada adab-adab meminta izin, ada adab-adab bermajlis seperti ini, ya. Ada adab-adab al-liqa, bagaimana adab-adabnya ketika kita berjumpa dengan orang, ya. Ada adab makan dan minum yang sudah kita sebutkan tadi, ada adab-adab menghadiri masjid, ada adab tidur. Ini adab sangat luas sekali, ya. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ala kulli hal, adab itu luas. Dan kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya, seorang penuntut ilmu yang memang kita cinta terhadap majelis ilmu, itu ada adab-adab seorang penuntut ilmu. Iya. Ada adab seorang penuntut ilmu ditulis para ulama, ya. Adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, ya. Ada adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Ada adab seorang penuntut ilmu terhadap Quran dan Sunnah. Adab seorang penuntut ilmu terhadap, ya. Adab ini luas, insyaallah, ya. Adab ini luas. Dan ilmu tanpa adab itu seperti sayur tanpa garam. Bahkan seorang yang menuntut ilmu dalam waktu yang sangat lama sekali, lalu dia kehilangan adab, maka tidak ada faedah dan tidak ada manfaat dia menuntut ilmu. Iya, maka seorang itu butuh kepada adab. Sampai Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala dahulu, sebelum beliau menimba hadis, menuntut ilmu, beliau belajar adab sekitar 30 tahun. Baru beliau menuntut ilmu hadis. Baik.
Dan dulu Imam Malik beliau dituntun oleh ibunya, sama Imam Syafi'i, Imam Ats-Tsauri, mereka semua ini menjadi ulama besar dituntun oleh ibunya. Imam Malik yang masih kecil ketika itu dipakaikan sorban oleh ibunya, pakaikan gamis, jubah kalau istilah kita. Kemudian ibunya berkata, pergilah engkau kepada Rabi'ah. Rabi'ah ini seorang ulama di zaman itu, ulama tersohor di zamannya, guru Imam Malik. Kata ibunya Imam Malik kepada Malik kecil, pergilah engkau kepada Rabi'ah dan pelajari bagaimana cara dia duduk. Cara duduknya dulu. Ya, pelajari bagaimana cara dia duduk. Kalau antum duduk saja tidak becus, maka tidak ada manfaatnya engkau menuntut ilmu. Ikhwan, adab itu sangat penting sekali. Dan di masa dahulu, di majelis Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, hadir di majelis beliau sekitar 5.000 orang penuntut ilmu. Antum bisa bayangkan ya, di zaman dahulu itu nggak ada mikrofon seperti ini. Ya, mungkin juga belum ada kipas angin. Karena di zaman itu mungkin belum lahir pencipta kipas angin. Iya. Di majelis yang dihadiri oleh 5.000 orang. Iya. Yang mencatat di masa itu hanya 500 orang. Sisanya tidak mencatat. Jadi 5.000 orang ya, seperti antum sekarang. Tidak mencatat. Seperti Imam Al-Bukhari tidak pernah mencatat karena dia hafal itu ucapan gurunya titik komanya. Sampai berhari-hari dia hafalkan. Seperti antum. Tidak mencatat. Imam Bukhari di zaman ini. Ya, jadi kisahnya Imam Bukhari itu dia menuntut ilmu, dia pergi belajar selama bertahun-tahun. Seperti itu. Dia bersama dengan kawan-kawannya. Kawan-kawannya berkata, apa yang dibikin ini? Muhammad bin Ismail. Ya namanya itu Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Bardisbah Al-Bukhari. Nama beliau. Ya, jadi dihafal namanya. Siapa namanya Imam Bukhari? Siapa? Muhammad bin Ismail. Ya. Yang satu tidak tahu namanya ya. Baik. Imam Bukhari kehilangan. Imam Bukhari belajar selama berhari-hari, selama belasan hari ya. Dan dahulu orang kalau belajar itu mereka mencatat. Mencatatnya bukan di atas kertas, mereka mencatat di atas pelepah korma. Mencatat di atas tulang, mencatat di atas papan, seperti itu. Untuk bayangkan susahnya itu, bawa papan, ya, dicatat di atas papan. Selama beberapa hari Imam Al-Bukhari tidak mencatat, sudah belasan hari, puluhan hari. Kawan-kawannya ketika mereka sudah berkumpul seperti ini, kawan-kawannya berkata, apa antum hadir di majelis tidak pernah mencatat? Apa antum bikin di majelis? Kayak antum ya? Ya. Apa antum bikin di majelis? Kata Imam Al-Bukhari, saya menghafalkan. Ya. Kata Imam Bukhari, keluarkan catatan antum semua. Mereka keluarkan semua catatannya. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata, dengarkan. Maka Imam Al-Bukhari selama hampir 20 hari, beliau tidak mencatat, beliau sampaikan semua, kan mereka kan berpindah-pindah guru. Di sini ambil 100 hadis hari ini, di sini ambil 50 hadis misalnya, di sini ambil 30 hadis. Jadi terkumpul itu mungkin ratusan hadis. Kata Imam Al-Bukhari, dengarkan. Maka beliau, Imam Al-Bukhari, membacakan seluruh hadis itu dari awal hari sampai hari kesekian, beliau menyampaikan semua hadis itu. Dan sebagian mereka mengoreksi kesalahan catatan mereka. Imam Al-Bukhari menghafalkan semuanya. Iya. Ini di masa dahulu, ikhwan. Baik. Jadi Imam Ahmad rahimahullah taala ya, di majelis beliau 5.000 penuntut ilmu hadir dan mencatat berapa orang tadi? Cuma 500 orang. Sisanya 4.500 mempelajari adab dari adabnya Imam Ahmad. Tidak mencatat. Dia lihat Imam Ahmad bagaimana berbicara. Dia lihat bagaimana Imam Ahmad berjalan. Dia lihat Imam Ahmad bagaimana dia bertindak, bagaimana dia bersikap. Karena itu tidak didapatkan di buku. Ya?
Adab yang seperti itu mereka tidak bisa dapatkan di buku. Maka mereka duduk di majelis selama bertahun-tahun untuk mempelajari adab Imam Ahmad. Sampai suatu ketika murid Imam Ahmad, karena murid Imam Ahmad ini banyak yang hebat ya. Di antara murid Imam Ahmad yang paling terkenal adalah Imam Al-Bukhari sendiri. Itu murid Imam Ahmad. Di antara murid Imam Ahmad pengarang Sunan Abu Daud yang namanya ya Imam Abu Daud As-Sijistani. Imam Abu Daud berkata, saya telah menuntut ilmu kepada ratusan para ulama dan saya tidak pernah mendapatkan manusia yang semisal dengan Imam Ahmad. Kenapa Imam Ahmad dia puji sedemikian rupa? Imam Ahmad itu selama saya bersama puluhan tahun bersama dia tidak pernah berbicara tentang dunia, tidak pernah mengagungkan dunia. Ada uangku begini, ada kendaraanku, ada HP-ku. Imam Ahmad selama bertahun-tahun tidak pernah berbicara satu kali pun tentang masalah dunia. Dan ini nggak ada orang bisa seperti ini di zaman kita. Bagaimanapun zuhudnya tetap dia bahas pasti masalah dunia. Dan ini diantara kezuhudan Imam Ahmad. Dan itu namanya adab. Ya paling tidak kalau kita nggak bisa seperti dia, paling tidak kita mendekati lah. Bagaimana adab seorang penuntut ilmu yang seharusnya. Jadi adab itu penting. Adab itu sangat penting sekali. Baik. Di sini saya pilih adab muasyaratu ma'al ikhwan, adab-adab bermuasyarah, bagaimana kita bergaul dan berteman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena adab dalam berteman ini itu bisa menjadi sebab yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengantarkan kita ke dalam surga karena pertemanan. Di sisi lain, dengan pertemanan ini bisa mengantarkan kita kepada jurang neraka. Dan di zaman ini banyak yang namanya berteman dan bergaul, ya kan? Bahkan di zaman ini orang berbangga kalau banyak temannya. 5.000 temanku saya di Facebook. Mau tahu sih? Keutamaannya apa? Orang yang berteman terlalu berlebihan seperti ini belum tentu bagus. Ya, bahkan kadang menghabiskan umur dan waktu mereka. Iya, dan itu benar. Banyak orang yang masbuk gara-gara Facebook. Masbuk dan Facebook. Ya kan? Baik. Dan itu berlebihan dalam berteman. Di sini saya bacakan dua dalil karena sebelum kita masuk adab pertama di sini kan berpoin-poin. Antum bagus siapkan catatan adab pertama, adab kedua, adab ketiga. Di sini sebelum kita sebutkan adab pertama, beliau menyebutkan dua dalil, satu dari ayat Al-Quran dan satu dari hadis sebagai judul terhadap pembahasan kita kali ini. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Zukhruf ayat 67. Ya, Zukhruf ayat 67. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Iya. Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau, orang-orang yang saling berteman dan bersahabat, yauma idzin, pada hari itu, yakni pada hari kiamat. Ya. Para ulama menafsirkan ayat ini yakni al-akhilla, yakni al-asdiqa'u ala ma'asillah, yaitu mereka yang bersahabat, berteman, bergaul dengan kawan-kawannya yang lain tapi di atas maksiat, di atas kemaksiatan kepada Allah di dunia ini. Yauma idzin, mereka nanti pada hari kiamat, ba'dhum li ba'din aduh, sebagian di antara mereka akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lain. Mereka akan jadi musuh terhadap sebagian yang lain. Yakni mereka nanti pada hari kiamat akan saling berlepas diri. Saling berlepas diri satu sama lainnya. Karena mereka dulu berteman bukan karena Allah. Ya, tapi karena saling bantu-membantu di atas maksiat dan dosa. Mereka saling bergaul di atas kesalahan, di atas dosa, atau karena dunia semata, bukan karena Allah. Mereka saling akan
bermusuhan satu sama lainnya pada hari kiamat illal muttaqin, kecuali mereka yang bersahabat, bergaul dan berteman di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertemanan mereka ini akan langgeng terus-menerus tersambung di dunia sampai datangnya hari kiamat, akan bersambung pertemanan tersebut. Kalau dibangun di atas apa? Ketakwaan dan ketaatan. Dia bersahabat karena saudaranya ini di atas Islam dan sunnah. Dia bersahabat karena dia tahu saudaranya ini adalah seorang yang bertakwa dan salih. Maka dia bergaul dengannya seperti itu. Dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah, ya, riwayat Ahmad At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, hasan sahih, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih," seseorang itu berada di atas agama temannya. "Falyanzur ahadukum may yakhalil," maka hendaklah salah seorang di antara kalian benar-benar memperhatikan siapa yang dia jadikan sebagai kawan. Maka mencari kawan ini tidak boleh sembarangan. Baik, kita masuk adab yang pertama, ikhtiyarur rafiq wal jalis. Adab yang pertama adalah memilih kawan duduk, ya, yang baik. Memiliki teman duduk yang baik, yang salih, yang bertakwa, seperti itu. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi hadis Abu Hurairah, ya, riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Nabi bersabda, seseorang berada di atas agama temannya. Maknanya, annal insan ala adati sahibi wa tariqati wa sirati. Makna hadis ini adalah seseorang itu pasti berada di atas adat kebiasaan kawannya, adat kebiasaan temannya, berada di atas jalannya temannya, berada di atas kehidupan temannya. Bagaimana temannya, seperti itulah dia. Maka hendaklah seseorang memperhatikan may yukhalil, kata Nabi, siapa yang menjadi teman duduknya. Iya, siapa yang menjadi kawannya. Faman radiya dinahu wa khuluqah, maka siapa yang dia ridhoi agamanya, dia sudah ridhoi agamanya, orang ini bagus agamanya, wa khuluqah, dia tahu bagus akhlaknya, maka berkawanlah dia dengan itu. Berkawanlah dia dengannya. Dan siapa yang tidak, maka ahsannya dia tinggalkan. Karena berkawan dengan orang yang tidak memiliki agama yang baik dan berkawan dengan orang yang memiliki akhlak yang buruk, itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Bahkan itu akan memberikan apa? Mudarat. Kalau antum sudah tahu orang ini zalim, orang ini fasik, ya, apakah fasik dan zalim karena dia meninggalkan kewajiban? Antum tahu dia tidak sholat misalnya, antum tahu dia adalah orang yang biasa meninggalkan perintah Allah, atau sebaliknya, antum tahu bahwa orang ini apa? Orang yang zalim dan fasik karena melakukan perbuatan yang haram, ya. Seperti orang ini suka melakukan apa? Makan harta riba misalnya. Atau dia adalah orang yang suka namimah, mengadu domba. Orang ini suka melakukan ghibah, maka berteman dengan mereka tidak mendatangkan maslahat, tidak mendatangkan manfaat sedikit pun untuk agama, tidak pula untuk dunia kita. Maka taib, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Aunul Ma'bud, ya, at-taba'u sarakah, tabiat manusia itu bisa dicuri. Ya, tabiat manusia bisa apa? Tabiat manusia itu bisa dicuri. Maksudnya tabiat manusia itu bisa sekali berubah. Ya, seperti itu. Kenapa tabiat bisa berubah? Kalau orang yang tadinya lembut, ya kan, seperti itu. Tadinya dia adalah orang yang jujur, berteman dengan orang yang zalim, orang yang lembut bisa berubah menjadi orang yang sangar. Sedangkan seorang yang jujur bisa menjadi pembohong. Tabiat bisa apa? Bisa dicuri itu tabiat. Ya, yang tadinya engkau tahu dia adalah orang yang baik, orang yang saleh, bisa berubah jadi jahat. Karena tabiat manusia bisa berubah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini hadis Masya Allah, bagus sekali. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi."
Janganlah kalian bersahabat, berkawan dan bergaul kecuali dengan seorang yang mukmin. Seorang yang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah makanan kalian dimakan kecuali orang yang bertakwa. Janganlah makanan kalian dimakan kecuali orang yang salih, orang yang bertakwa. Larangan di dalam hadis ini, la tasahib illa mu'min. Jangan kalian bersahabat, bergaul, berteman kecuali seorang mukmin. Larangan ini mencakup larangan bersahabat dengan ahlul kabair. Larangan bersahabat, berteman, bergaul dengan pelaku dosa besar. Antum tahu dia melakukan dosa besar, maka Nabi melarang antum bergaul dengannya. Maka Nabi melarang anda untuk bergaul dengan dia. Kalau antum sudah tahu dia adalah pelaku dosa besar, wal fujur, dia adalah orang yang biasa durhaka, bermaksiat, jangan kamu bergaul dengan dia. Ya. Kenapa? Karena tabiatmu bisa berubah nanti. Li'annahum irtakabu ma harramallah. Karena sesungguhnya mereka telah terbiasa dengan apa yang Allah haramkan. Mereka terbiasa dengan perbuatan maksiat, dosa, maka bergaul dengan mereka itu bisa merusak agama kita. Wa musahabatuhum tadurru bid-din, bersahabat dengan mereka itu bisa memudaratkan agama kalian. Dan mencakup pula larangan hadis Nabi SAW ini adalah kita dilarang bersahabat dan berteman dengan orang yang kafir dan munafik. Ya, sebagaimana kita dilarang berteman dengan para pendusta, orang yang kita tahu biasa berbohong, ya, dan menghalalkan perbuatan bohong. Maka orang seperti ini jangan kita berteman dengannya. Iya. Kalau pelaku dosa besar dilarang, maka orang yang kafir, munafik, musyrik lebih dilarang lagi. Kemudian potongan yang kedua dari hadis ini, wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah makanan kalian dimakan kecuali orang yang bertakwa, orang yang saleh. Ya. Ini dimaksudkan adalah ta'amud dakwah, makanan kalau kita mau mengundang. Bukan makanan kalau orang itu kelaparan atau orang itu berhajat. Bisa dipaham? Ya, nanti saya syarah. Antum bisa tangkal ini. Kata Nabi, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah makanan kalian dimakan kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya ini kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Aunul Ma'bud. Beliau berkata bahwa yang dimaksudkan larangan Nabi, janganlah kalian dimakan janganlah makanan kalian dimakan kecuali orang bertakwa. Maksudnya ketika kalian ingin memberikan makanan panggilan undangan, maka jangan dimakan kecuali orang yang bertakwa. Kalau kalian mau mengundang ada acara, maka sepantasnya yang memakan makanan kalian yang kamu undang itu adalah orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang baik-baik, seperti itu. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan, kata Nabi, adalah makanan yang disediakan di acara walimah. Kenapa? Yuda'a ilaihil agniya wa yutrakul fuqara. Karena di acara walimah itu yang diundang hanyalah orang yang ada amplopnya, yang ada duitnya. Sedangkan fuqara, kata Nabi, orang-orang yang miskin tidak dipanggil. Karena tidak ada hajat dan tidak ada maslahat bagi mereka, ya. Seperti itu. Padahal kalau makanan mereka itu dimakan oleh orang-orang yang hafal Quran, itu jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang orang yang fasik tidak salat. Iya. Makanya Nabi katakan seburuk-buruk makanan adalah makanan yang disediakan di acara walimah. Makanan diundang hanya orang kaya, sedangkan orang miskin ditinggalkan. Padahal yang paling pantas memakan makanan kita adalah orang saleh. Nah, ini maksudnya. Janganlah dimakan makanan kalian kecuali orang bertakwa. Ini kalau kita mengundang. Adapun makanan ta'amul haja, kata Imam Al-Khattabi, makanan yang sifatnya hajat, membutuhkan, maka dalam bab ini semuanya kita beri. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia, kalau dia hajat, kelaparan, bahkan terhadap binatang juga, kalau kelaparan dikasih juga, ya. Iya. Nah, di situ ada nilai pahala insyaallah. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insan ayat 8,
Allah Ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Dan mereka orang-orang yang saleh itu, orang yang bertakwa, mereka memberikan makanan ya kepada orang yang lain ala hubbihi, makanan yang dia sukai. Dan ini adab dalam memberikan makanan. Kalau kita memberikan orang makanan, harusnya makanan yang kita juga bisa makan. Jangan bermalam itu hari baru bilang kasih tetangga, berpahala ki. Ya karena mau mesti buangnya baru kita kasih orang. Beda itu kalau kita masak, baru kita masak. Ya, kata Nabi SAW kepada para istrinya kalau masak, kata Nabi perbanyak kuahnya, kasih banyak airnya supaya bisa dibagi-bagi, walaupun kuahnya saja. Kalau masak kambingnya banyak kakinya, kakinya yang dikasih orang dengan dagingnya tentunya, ya, dengan kuahnya. Maka ini makanan. Jadi kata Allah, mereka memberikan makanan ala hubbihi, makanan yang mereka sukai, mereka berikan kepada orang. Siapa yang diberi? Miskinan, bisa diberikan orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asiran, dan orang-orang yang tertawan. Orang yang tertawan masuk di dalamnya kata para ulama adalah orang kafir. Maka orang kafir juga dikasih makan. Dalam Islam kita dididik walaupun kepada musuh sekalipun itu dikasih makan. Dan ini pendidikan Islam ya. Coba kita perhatikan ya bagaimana banyaknya orang masuk Islam di zaman Nabi SAW. Musyrik, kafir, musyrik. Di antaranya adalah Sumamah. Sumamah itu musyrik. Lalu diikat di tiang masjid. Setiap ada waktu salat, Nabi melewati Sumamah. Bagaimana kabarnya antum Sumamah? Baik-baik. Orang musyrik ini ditawan ketika orang berperang, ditangkap, diikat di tiang masjid. Nabi berkata, "Gimana kabarnya antum Sumamah?" Setiap Nabi lewat, Nabi berikan dia apa yang dia senang, dia sukai. Sampai suatu ketika dia hatinya luluh karena akhlaknya Nabi SAW. Ya, maka dia pun dilepaskan, kemudian dia ingin bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Kemudian dia bersyahadat di hadapan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berkata, pergilah antum mandi. Setelah bersyahadat disuruh pergi apa? Suruh pergi mandi. Mandi Islam. Iya. Karena orang kafir, kalau dia masuk Islam, itu dia wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Ya, karena selama dia kafir, tidak pernah mandi junub. Iya. Orang kafir itu seperti itu. Tidak ada aturan seperti itu. Maka dia disuruh mandi. Maka ini pelajaran ikhwan. Wa inna mahaddara alaihi salam min suhbati man laysa bitaki. Sesungguhnya di dalam hadis ini tidaklah Nabi SAW mentahzir, memperingatkan dari bersahabat, berteman dengan orang yang tidak bertakwa. Kenapa Nabi SAW melarang kita untuk berteman kecuali kepada orang yang bertakwa? Nabi SAW melarang kita untuk bergaul dengan orang yang tidak bertakwa, dan Nabi SAW melarangnya bergaul bersama mereka. Dan Nabi SAW dalam hadis ini juga melarang kita untuk bercampur baur dengan mereka dan makan bersama dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang sering bermaksiat ini. Kenapa kita dilarang? Fa innal muta'amah, karena makan bersama dengan mereka itu akan melahirkan persahabatan dan keharmonisan. Kalau ada teman kita tidak sholat nih, biasa kalau sunnah cobi-cobi ditemani makan, selalu kita makan bersama dia, tuqiul ulfah, akan melahirkan persahabatan, keharmonisan dan pertemanan. Wal mawaddata fil qulub, dan akan melahirkan kecintaan di dalam hati. Dan itu dilarang. Kita dilarang oleh Nabi SAW bergaul dengan mereka. Kalau sudah kita tahu orang ini, kecuali kita ada tujuan mengajak mereka kepada kebaikan, itu lain pembahasannya. Karena tentunya bersama dengan mereka seperti ini bukanlah perkara yang selalu kita lakukan, tapi kadang-kadang kita ajak dia makan karena kita punya tujuan. Seperti itu. Kita ajak dia kepada apa? Kepada sunnah, kepada Islam. Baik. Dan teman duduk yang buruk, teman duduk yang jelek itu akan memberikan mudarat tanpa ada keraguan sedikit pun. Mahma kanat wasailut taharruz, bagaimanapun usaha manusia
untuk melakukan wasilah dan sarana berlepas diri darinya, dia tidak akan mungkin bisa selamat. Ini catatan penting, bahwa berteman duduk dengan orang yang buruk, dengan orang yang jelek, itu pasti akan memberikan mudarat tanpa ada keraguan. Meskipun antum sudah berusaha melakukan wasilah sarana untuk berlepas darinya. Betapa banyak orang yang tadinya bagus, berteman dengan orang yang jelek, berubah atau tidak? Langsung berubah. Dia tiba-tiba langsung berubah drastis menjadi orang yang tidak baik. Ya, bagaimanapun usaha dia untuk berlepas, dia tidak akan bisa selamat dari situ. Kenapa? Karena itu sudah nasnya Nabi SAW. Itu sudah sabda Rasulullah SAW. Bergaul dengan orang seperti itu, pasti kita akan terkena imbasnya. Kalau tidak 100%, mungkin 70%, atau mungkin 40%, atau mungkin yang jelas pasti ada. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Bukhari dan Muslim, "Matsalul jalis salih was-su." Perumpamaan teman duduk yang saleh dengan teman duduk yang buruk, kata Nabi, seperti penjual minyak wangi ya dengan peniup api. Artinya tukang las, tukang bengkel. Iya. Ini maksudnya, ini tukang las, tukang bengkel, bukan artinya kalau ada ibu tukang bengkel, tukang las, antum tinggalkan dia. Kasihannya itu ibu yang tukang bengkel. Sebab tukang bengkel tapi rajin salat. Nah, bukan itu maksudnya. Ini perumpamaan. Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek seperti penjual minyak wangi dengan peniup api. Tukang bengkel yang setiap hari kerjanya malas, seperti itu. Maka seorang yang soleh, kata Nabi, ya kalau engkau tidak diberikan hadiah minyak wanginya, atau mungkin yang kedua, mungkin kamu akan membeli darinya minyak wangi tersebut, atau yang ketiga, paling minimal engkau mendapatkan bau yang apa? Bau yang harum. Mungkin kalau kamu dapat hadiah, kalau tidak kamu beli, kalau tidak paling minimal kamu dapatkan aroma. Ini maksudnya berteman dengan orang yang saleh, meskipun kita tidak bisa seperti dia, paling minimal kita bisa mendekati amalan-amalan dia. Seperti itu. Kalau ada teman kita yang saleh, kita tahu, kita ridhoi sudah agamanya orang itu, bertemanlah dengan itu. Karena paling tidak insyaallah ta'ala kita akan terkena imbasnya. Paling minimal kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Apalagi seorang insyaallah ta'ala almar'u ala dini Nabi SAW bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai, bersama dengan orang yang saleh. Makanya Nabi SAW ketika bersabda almar'u ala man ahabba, seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Seorang sahabat Anas bin Malik berkata, saya mencintai Nabi, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, saya mencintai Utsman, meskipun kata Anas amalanku jauh sekali di bawah mereka, tapi saya berharap saya bisa bersama mereka pada hari kiamat. Ya, seperti itulah kondisi orang yang berteman, sangat memberikan pengaruh di dunia dengan akhirat. Nah, maka beruntunglah seorang memiliki teman yang soleh, teman yang baik yang selalu mengingatkan dia dari kesalahan dan kekurangannya. Seperti itu. Adapun bersama dengan orang yang peniup api, mungkin pakaianmu akan dibakar oleh dia, ya. Atau paling tidak, ya, engkau akan mendapatkan bau yang apa? Bau yang tidak enak. Maksudnya, kalau kamu berteman dengan orang yang jelek, sedikit pasti kamu akan terkena pengaruh. Makanya saya katakan tadi, berteman duduk dengan orang yang antum sudah tahu buruk dan jelek, kamu pasti akan terkena imbasnya, sedikit atau apa? Sedikit atau banyak. Jadi jangan dia berkata, saya tidak terpengaruh, insyaallah. Jangan seperti itu. Makanya ketika Dajjal itu datang, apa perintah Nabi SAW? Ini Dajjal diperumpamakan oleh banyak para ulama seperti orang yang berbuat bid'ah. Termasuk dalamnya seperti orang yang berbuat dosa besar. Ya. Kalau Dajjal kan kufur, ya, seperti itu. Tapi tapi dikiaskan sama dengan pelaku bid'ah dan orang yang melakukan maksiat dan dosa besar. Apa perintah Nabi SAW kalau ada Dajjal? Kata Nabi SAW, tinggalkan dan jauhi dia. Kita disuruh tinggalkan dan jauhi. Seperti itu. Lalu ada orang di akhir zaman nanti berkata, saya sudah kenal Dajjal, saya sudah tahu, saya tidak terpengaruh. Dia datangi, apa yang terjadi?
baru satu mukjizatnya Dajjal diperlihatkan kepada dia, maka dia jadi kafir. Maka jangan orang berkata, saya tidak terkena pengaruh. Dan seperti itu. Ya, maka jalan keselamatan, siapa yang kita ridhoi, maka bergaullah dengannya. Dan siapa yang kita tahu ada masalah padanya, maka tinggalkan. Seperti itu. Itu jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Baik, adab yang kedua. Al-mahabbatu fillah. Hendaklah seorang itu bergaul bersama muslim, hendaklah dia lakukan karena cinta, karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita hendaklah dalam bersahabat, berkawan, bergaul, harus kita menjadikan fondasi kenapa kita berteman dengan si fulan, kenapa kita bergaul, bersahabat dengannya. Harus landasan kita karena cinta, karena Allah. A'zamu maqamatil ukhuwah an takuna fillahi walillah. Seagung-agung kedudukan persaudaraan, seagung-agung kedudukan persaudaraan hendaklah dilakukan ya karena di jalan Allah dan karena Allah. Dua ini. Karena di jalan Allah satu, yang kedua karena Allah. Ya bahasanya fillah walillah. Satu fillah artinya karena di jalan Allah, yang kedua lillah dan karena Allah. Jadi kita bersaudara, berteman, bergaul, ya, bermuamalah bersama kaum muslimin yang lain, kita bersahabat, harus kita lakukan fillah. Apa ini fillah? Karena di jalan Allah. Bagaimana maksudnya karena di jalan Allah? Yakni kita bersaudara, berteman, bergaul karena li'annahu 'alal Islam, karena dia berada di atas Islam, dia mukmin. Di atas Islam dan sunnah. Dia berada di atas Islam dan sunnah, di atas jalan yang hak, karena dia adalah seorang mukmin, karena dia adalah seorang yang bertakwa, karena dia adalah seorang yang saleh, karena dia adalah orang yang taat kepada Allah. Maka kita pun bersaudara karena dia. Apa? Karena Allah. Karena Allah, seperti itu yang kita jelaskan tadi. Ya, kita bersaudara dengan dia fillah, karena di jalan Allah, karena dia taat kepada Allah, kita bersaudara dengan dia. Karena dia beriman, karena dia bertauhid, karena dia salat. Ya, kita berteman karena landasan itu. Ini yang pertama. Satu. Yang kedua, walillah dan karena Allah. Kita berteman dan bergaul dengan kaum muslimin yang lainnya itu karena Allah. Karena Allah. Apa artinya karena Allah? Bukan karena dunia dan kemegahannya. Kita berteman karena Allah artinya la linaili mansibin, bukan untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan. Karena seperti ini kita berteman dan bergaul bukan karena Allah, tapi karena jabatan, karena kedudukan, ya, karena pangkat. Wala li tahsili manfaatin ajilah aw ajilah, dan bukan pula kita berteman untuk mendapatkan manfaat yang segera atau manfaat yang kita tunggu di belakang nanti. Ada manfaat bergaul dengan dia nih. Nanti suatu tahun akan datang kita akan terangkat menjadi apa? Muslim. Ya, kita akan terangkat jadi ini, kita akan mendapatkan ini. Ini pertemanan karena apa? Karena dunia, seperti itu. Bukan karena Allah. Karena dia ingin mendapatkan manfaat, apakah manfaat yang segera yang akan dia dapatkan atau manfaat yang akan didapatkan pada masa akan datang. Wala min ajli kasbin madi, bukan pula dia berteman dan bergaul karena adanya keuntungan materi. Ya. Untuk mendapatkan keuntungan materi atau selain daripada itu. Maka siapa yang kecintaannya di jalan Allah dan karena Allah, persaudaraannya karena Allah, faqad ballagha ghayah, dia akan mencapai apa yang dia inginkan. Dan wal yahzar, hendaklah seorang muslim itu berhati-hati dengan sampai dia menodai persaudaraan itu dengan sesuatu karena dunia, lalu dia pun merusak persaudaraannya. Ya, jangan dia menodainya, jangan dia merusak persaudaraannya karena apa? Karena dunia. Dan banyak orang merusak persaudaraan karena ini. Karena masalah apa? Karena masalah dunia. Lalu rusaklah persaudaraan tersebut. Wa man kanat mahabbatuhu fillah, barang siapa yang kecintaannya, persaudaraannya karena cinta karena Allah, maka hendaklah dia bergembira dengan janji Allah Ta'ala
dia akan mendapatkan najah, keselamatan dari kengerian hari kiamat. Itu ada janji dalam sunnah Nabi SAW. Siapa yang bersahabat cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dia cintai saudaranya karena ketakwaannya, keimanannya, kesolehannya, dia cintai karena kebaikan dan ketaatannya, maka insyaallah taala dia akan mendapatkan janji dari Allah taala. Dia akan mendapatkan keselamatan min haulil mauqif yaumil qiyamah. Dia akan diselamatkan dari apa? Kengerian pada hari kiamat. Dia akan masuk ke dalam naungan Allah taala pada hari kiamat, di bawah arsy-Nya Allah taala. Yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, Inna Allah yaqul yawmal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah berfirman, Ainal mutahabuna bijalali al-yawm udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Di manakah orang-orang yang saling cinta mencintai karena kemuliaanku, kata Allah. Pada hari ini kata Allah, aku akan menaungi mereka di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi ketika matahari didekatkan 1 mil, manusia akan mendapatkan panas yang sangat. Mereka menunggu selama 50.000 tahun. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan keringatnya sampai di mata kakinya, sampai di lututnya, sampai di pusarnya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sampai di mulutnya, sampai di hidungnya. Dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya karena maksiat dan dosa yang dia perbuat di dunia dulu. Terlalu banyak dosanya. Dan di sisi lain, ada orang yang mendapatkan naungan pada hari itu. Salah satunya adalah mereka yang saling cinta mencintai benar-benar tulus karena Allah Ta'ala. Tidak ada tendensi dunia di baliknya. Ya, tidak ada udang di balik batu bahasanya sekarang. Baik. Kemudian apa lagi keutamaannya orang yang cinta mencintai karena Allah? Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Nabi bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutawazirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Telah wajib kecintaanku, kata Allah. Telah wajib kecintaanku kepada siapa? Orang-orang yang saling cinta mencintai karena saya. Jadi ini, orang ini akan pasti mendapatkan cintanya Allah. Siapa? Beberapa golongan. Mereka yang saling cinta mencintai karena Allah dan di jalan Allah. Wal mutajalisina fiyya, dan mereka sering bermajlis juga karena saya. Tidak ada yang mengumpulkan mereka kecuali karena apa? Zikrullah, kecuali karena apa? Karena ketaatan kepada Allah. Wal mutazawirina fiyya, dan yang ketiga, wajib kecintaan Allah kepada mereka yang saling berziarah karena Allah. Mereka saling mengunjungi, saling mendatangi karena Allah. Wal mutabadilina fiyya, demikian pula telah wajib kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang saling memberi karena Allah dan saling berkorban karena Allah. Perhatikan ya, ini semuanya makna dari makna-makna keikhlasan. Iya, hendaklah setiap di antara kita itu bergaul harus betul-betul memperbaiki tujuan dan niatnya. Harus diperbaiki tujuan kita. Ya, kita saling berkorban karena Allah, bukan berkorban karena teman. Ya, bukan saling membela karena kesukuan. Saling berkorban dan saling memberi karena pertemanan semata-mata, tidak, tapi karena Allah, seperti itu. Karena inilah yang akan bersambung nanti pada hari kiamat. Ya, bersambung pada hari kiamat. Dan semisal hadis ini sebenarnya banyak sekali ya. Ada kisah pernah sering kita dengarkan. Seorang kawan menziarahi temannya di kampung sebelah. Lalu dia berjalan seperti itu. Fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah Ta'ala mengutus di tengah perjalanannya. Allah itu seorang malaikat. Falamma ata alaih. Ketika malaikat itu mendatangi, dan tentunya malaikat di sini berubah wujud jadi apa? Manusia. Malaikat ini bertanya kepada orang yang sedang melakukan ziarah safar menuju kepada kampung temannya. Kata malaikat, "Aina turid?" Kemana hendak engkau pergi? Katanya, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya ingin pergi menziarahi saudara saya di kampung ini. Kata malaikat itu, "Apakah ya kamu memiliki tanggungan atas nikmat yang dia berikan kepadamu?" Ya, katanya, "Lah, enggak ada. Kecuali karena saya mencintainya karena Allah." Itu saja. Maka malaikat ini berkata, "Fa inna Rasulullah ilaih." Sesungguhnya saya adalah utusannya Allah yang dimana saya diutus kepadamu
bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda. Ini dalil bahwa seorang pasti mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencintai saudaranya karena Allah. Di sini ada dua catatan tentang masalah cinta karena Allah. Catatan pertama, ini tambahan catatan ya. Yang bagi alaman ahabba akhan lahu fillah, sepantasnya bagi mereka yang cinta kepada saudaranya karena Allah, itu sepantasnya dia mengumumkannya. Ya. Dia umumkannya, dia maksudnya dia beritahu temannya yang dia suka itu. Dia sampaikan, yang penting temannya ini laki-laki ya. Iya, bukan akhwat. Kalau akhwat ini bukan kebaikan kayaknya, ini maksiat. Jadi dia sampaikan rasa cintanya itu kepada kawannya itu. Misalnya kawannya ini dia suka kawannya. Ini kawan saya Masya Allah baik sekali. Baik dari sisi agama, membantu dari sisi dunia. Ya, kalau dia cintai karena Allah, maka ahsannya, ini tidak wajib ya. Ahsannya, sebaiknya dia sampaikan rasa cintanya itu, rasa simpatinya itu kepada kawannya. Dia berkata,